Salam Indonesia, salam Nusantara dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas sampai Pulau Rote. Selamat malam Bapak-bapak, Ibu-ibu, saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus dan rekan-rekan handai tolan seluruh pemirsa. Tuhan Yesus memberkati, dan doa saya kepada Anda, biarkan kekuatan Tuhan, energi Tuhan, urapan Allah menyertai kehidupan kita, sehingga terus pemeliharaan dan perlindungan Tuhan akan kita nikmati selama kita hidup, dan jaminan Allah terus mengalir dalam kehidupan kita. Puji nama Tuhan. 37 ayat 25 dan 26. Dahulu aku muda, sekarang telah menjadi tua, tetapi tidak pernah kulihat orang benar ditinggalkan atau anak cucunya meminta-minta roti. Tiap hari ia menaruh belas kasihan dan memberi pinjaman, dan anak cucunya menjadi berkat. Ya, yakini, percayailah, anak cucu kita akan menjadi berkat di mana kita berada ketika kita hidup berkenan di hadapan Allah. Nah, kalau kita lihat, dikatakan dahulu aku muda, sekarang telah menjadi tua. Jadi tidak pernah kulihat orang benar itu meminta-minta roti. Tidak pernah kulihat orang benar ditinggalkan atau anak cucunya meminta-minta roti. Karena apa? Ada jaminan pemeliharaan Tuhan. Jadi tema kita adalah jaminan pemeliharaan Tuhan. Jaminan pemeliharaan Tuhan bagi orang percaya. Jadi jaminan pemeliharaan Tuhan bagi orang percaya. Kita lihat bagaimana mengapa bisa demikian? Karena Allah pemelihara kehidupan kita, ya. Jadi Dia sudah berfirman bahwa yang pertama, Allah tidak akan meninggalkan mereka. Anda nanti bisa baca di dalam Ibrani 13 ayat kelima. Jadi mengapa orang-orang sengsara, orang-orang miskin, orang-orang benar yang betul-betul berteriak kepada Allah, yang menjalankan perintahnya, mereka tidak pernah meminta-minta. Dan ini adalah sebenarnya apa yang diceritakan oleh Daud. Kita sudah bisa melihat generasi Daud itu, bagaimana Tuhan menyatakan seluruh kebaikannya, seluruh kemurahannya, dan bagaimana generasinya diberkati oleh Tuhan. Tapi ya, kita tahu juga ada juga ya cucu-cucunya yang tidak menyenangkan hati Tuhan, dan tetapi ya, itu bagian Tuhan untuk melakukannya. Tetapi yang sebenarnya mau saya katakan bahwa Tuhan tetap memelihara generasi mereka, generasi cucu orang benar itu. Dan itulah sebabnya ketika kita hidup bersama dengan Tuhan, ada jaminan Tuhan. Ketika kita hidup benar di hadapan Tuhan, hidup benar kan bukan karena kebenaran kita, tapi hidup benar karena kita taat kepada Tuhan, mendengarkan firman Allah, menjadikan Tuhan menjadi bagian hidup kita, yang menjadikan Tuhan penuntun hidup kita, pengontrol hidup kita, pengendali hidup kita, yang kita biarkan Tuhan mengambil otoritas kedaulatan di dalam kehidupan kita, sehingga kita disebut menjadi orang benar. Karena ukuran orang benar itu bukan karena kita, tapi karena Tuhan. Dan ketika kita menyerahkan diri kita kepada Tuhan, Dia ambil kontrol dalam kehidupan kita, dan kita menyerahkan hidup kita ke dalam tangan Tuhan. Dan Alkitab katakan, Dia tidak akan pernah meninggalkan engkau. Saya yakin dan percaya kita pernah seolah-olah ditinggalkan oleh Tuhan. Saya yakin dan percaya itu bagi petarung-petarung iman, pejuang-pejuang iman, atau orang-orang yang dilatih oleh Tuhan untuk terus meningkat imannya kepada kedewasaan iman. Saya yakin dan percaya ada saat di mana seolah-olah, ya, seakan-akan kita ditinggalkan oleh Tuhan. Tapi yang sebenarnya tidak ditinggalkan. Apakah dengan perbuatan Tuhan yang seperti itu masih kita mau taat kepada Tuhan? Sama seperti Ayub itu. Tuhan katakan dia orang benar, orang saleh, orang yang takut akan Tuhan, yang menjauh kejahatan.
tapi mengalami banyak bencana seperti itu dan berkepanjangan lagi. Dan semua orang memisahkan diri dengan dia, termasuk anaknya kan meninggal, jadi termasuk istri dia, termasuk keluarga kandungnya. Itu luar biasa. Tuhan tidak membiarkan Ayub, walaupun seolah-olah dia berjalan sendiri, tapi sebenarnya Allah terus mengontrol Ayub supaya jangan sampai keluar dari arena, supaya imannya tidak menjadi runtuh. Allah terus melatih dia supaya dengan demikian ketergantungan Ayub bukan karena harta benda yang dia miliki, bukan karena kekayaan yang dia miliki, tapi karena Tuhan. Itu sebabnya Tuhan katakan, aku tidak pernah meninggalkan engkau. Yang kedua kata firman Allah, jaminan pemeliharaan Tuhan itu karena Allah menjawab doa mereka. Anda bisa nanti baca dalam Yesaya 41 ayat 17. Jadi kalau orang benar itu, orang susah itu berdoa yang hidupnya benar di hadapan Tuhan, Tuhan itu akan menjawab mereka. Kan enak? Enak toh? Ya enak toh. Mengapa orang Kristen menjadi letih lesu? Itu karena merasa doanya nggak pernah dijawab. Dalam 1 tahun kalau satu doanya. Apalagi di dalam situasi yang pandemi ini, dengan situasi yang sulit. Bukan makin baik dan baik, tapi semakin buruk dan buruk. Dia berdoa, tapi seolah-olah Tuhan tidak jawab juga. Ya, tapi sebenarnya Tuhan katakan, aku menjawab doa orang yang benar itu, doa orang benar itu. Ya, jadi ketika doa orang benar itu naik, sementara dalam Amsal 14 ayat Amsal 15 ayat ke-8, the Lord detests the sacrifice of the wicked, but the prayer of the upright pleases him. Jadi Tuhan membenci akan persembahan orang-orang jahat, tapi dia senang terhadap doa-doa orang benar. Jadi luar biasa kan? Jadi mari kita masuk golongan orang yang benar, jangan masuk golongan orang yang jahat, supaya doa kita didengar. Walaupun kadang-kala Tuhan melatih kita, tapi saya mau katakan, Tuhan akan memampukan kita, Tuhan akan memberikan kekuatan bagi kita, supaya pengharapan kita tidak lepas dari Dia. Karena kita akan terus berpegang pada janji firman Allah. Engkau yang berkata, berserulah kepadaku, maka aku akan meluputkan engkau. Engkau yang bilang, orang benar itu ketika dia berdoa, aku akan menjawab. Jadi dasari semua dengan firman Allah. Dan percayalah, kalau engkau betul-betul dalam kebenaran, saya yakin dan percaya Tuhan pasti menjawab doamu. Apalagi yang kita minta itu bukan untuk kepentingan memuaskan hawa nafsu kita, tapi untuk kepentingan Dia. Wow, luar biasa. Jadi, mari biarkan Tuhan melakukan sesuatu yang baik dalam kehidupan kita, yaitu dengan menjawab doa-doa kita. Saya yakin dan percaya dalam kehidupan ini banyak pergumulan yang kita alami, tapi saya yakin dalam pergumulan Anda akan keluar sebagai pemenang, karena Tuhan sudah berjanji Dia akan menjawab doa-doa orang benar. Tuhan akan memberikan apa yang diinginkan oleh engkau. Maka Yesus katakan, mintalah kepadaku, maka aku akan memberikan. If you ask in my name, I will do it. Dalam Yohanes 14 ayat yang ke-14. Jadi kalau engkau meminta dalam namanya, Dia akan lakukan. Tapi standarnya adalah kehidupan yang benar di hadapan Tuhan. Saya sering katakan orang yang benar itu adalah orang yang mentaati firman Allah, orang yang melakukan firman Allah, orang yang setia tinggal dalam kasih Tuhan, dan dia juga mengasihi Tuhan dan sesamanya. Ya, orang benar itu tidak akan mungkin membenci sesamanya, dia akan mengasihi. Dan mari, Tuhan konsisten dengan apa yang dikatakan. Tuhan konsisten dengan janjinya. Covenant-nya tidak akan pernah dilanggarnya. Manusia boleh melanggar janjinya, tapi Tuhan tidak akan pernah melanggar janjinya. Apabila Dia berkata, aku akan menjawab doa orang benar, itu akan dilakukannya. Memang bukan karena waktumu, tapi waktu Tuhan. Mungkin waktu kita merasa kita terlalu
lama, tidak. Tuhan tepat pada waktunya untuk menolong orang-orang yang dikasihi. Saya melihat bagaimana pemeliharaan Tuhan selama saat ini berlangsung keadaan yang sangat sulit ini. Saya melihat bagaimana jaminan pemeliharaan Tuhan kepada saya sebagai orang yang percaya kepada Dia. Ada banyak kebaikan Tuhan, mujizat yang kadangkala di luar nalar saya. Tapi ya itulah Tuhan itu. Kita bisa menggubrak-gubrak Tuhan di dalam doa kita, di tengah malam, di pagi hari, di siang hari, saat kita sendiri di tengah malam, hanya bertemankan suara kodok dan jangkrik. Atau dengkur anak istri kita. Tapi saya mau bilang, ada selalu jaminan Tuhan bagi orang-orang yang berdoa kepada Dia. Lalu yang ketiga, Allah akan menyertai dan melindungi. Kejadian 28 ya. Kejadian 28 saya akan bacakan. Di situ nanti baca saja di rumah. Di situ Tuhan mengatakan dalam kisah dari mana ini tentang Ayub ya, yang melarikan diri ke rumah saudara atau pamannya ya, dan dia ayat yang 15 saya bacakan aja, Kejadian 28 ayat yang ke-15. Demikian bunyi firman Allah. Sesungguhnya aku menyertai engkau dan aku melindungi engkau kemanapun engkau pergi, dan aku akan membawa engkau kembali ke negeri ini. Sebab aku tidak akan meninggalkan engkau, melainkan tetaplah melakukan apa yang kujanjikan kepadamu. Haleluya. Jadi Allah akan menyertai dan melindungi orang-orang benar itu. Dan di sini kita lihat bagaimana kehadiran Allah melawati Yakub sampai di ayat 23, 20, lalu bernaslah Yakub, jika Allah menyertai aku dan melindungi aku di jalan yang kutempuh ini, memberikan kepadaku roti untuk dimakan dan pakaian untuk dipakai, sehingga aku selamat kembali ke rumah ayahku, maka Tuhan akan menjadi Allahku. Ya, jadi disitulah bagaimana Ayub mulai mempercayakan dirinya kepada Tuhan, dan Allah mempercayakan dirinya kepada Yakub. Dan yang mau saya katakan adalah bahwa Allah akan menyertai dan melindungi kalau kita konsisten terhadap apa yang dijanjikan oleh Tuhan itu, kita lakukan dan kita pegang, kita taati dan kita lakukan. Allah hanya konsisten dengan apa yang Dia janjikan. Jadi kepada Ayub pun Dia bilang, aku akan melindungimu, aku akan menjagaimu, aku akan memberkatimu, rotimu, adonanmu, semuanya. Dan apa nanti yang kau buat akan berhasil. Dan itu semua Tuhan janjikan. Apakah Tuhan janji kosong? Tidak. Dan Tuhan menyatakan itu. Tuhan memberkati Ayub. Dan Tuhan menyatakan kebaikannya kepada Yakub. Karena apa? Tuhan mengasihi Yakub. Jadi ada jaminan Tuhan atau jaminan pemeliharaan Tuhan kepada orang-orang yang percaya kepada Dia, kepada orang-orang benar. Allah tidak akan pernah berdusta. Jadi tinggallah di dalam kasih Tuhan itu, tinggallah di dalam jaminan pemeliharaan Tuhan, sehingga engkau bisa menikmati dengan jalan apa? Percayailah bahwa Allah tidak pernah meninggalkan engkau. Percayailah bahwa Allah menjawab doamu. Percayailah bahwa Allah menyertai dan melindungi engkau. Maka tugasmu yang hanya engkau lakukan adalah supaya semua kebaikan Allah itu terjadi. Tetaplah hidup dalam kebenaran, lakukan firman Allah dengan taat dan setia, kasihi Tuhan dan sesamanya dalam kehidupan ini, sehingga kita bisa betul melihat kebaikan dan kemurahan Tuhan dalam hidup kita. Mari kita tunduk kepala dan kita berdoa. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur, kami berterima kasih bahwa berkat Allah senantiasa menyertai kami, dan kami yakin jaminan Tuhan bagi kami, sehingga apa yang dikatakan oleh Daud bahwa dahulu aku muda, sekarang aku sudah menjadi tua, aku tidak pernah ditinggalkan, dan cucu orang benar itu
dibiarkan meminta-minta. Justru belas kasihan dan diberkati, mereka menjadi berkat bagi banyak orang, karena Tuhan yang menyatakan kebaikanmu. Tuhan tidak pernah meninggalkan kepunyaanmu. Tuhan terus menyatakan jawaban doa yang engkau berikan kepada mereka yang berdoa, dan Tuhan juga akan terus menyatakan yang melakukan kehendak-Mu. Terima kasih Tuhan, dan biarlah firman-Mu menjadi rema dalam setiap kehidupan kami, sehingga kami betul meyakini ada jaminan pemeliharaan Tuhan bagi kami orang-orang percaya. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Dan saat ini Tuhan Bapa di surga, kami berdoa bagi pemimpin kami, Presiden dan Wakil Presiden, diberikan hikmat, akal budi dalam menjalankan roda pemerintahan di bangsa ini, sehingga takut akan Tuhan, keadilan dan kebenaran menjadi bagian hidup mereka. Berikan kebenaran dalam pemimpinan mereka, sehingga semua amanat undang-undang yang dipercayakan untuk dilakukan, mereka bisa melakukan dengan baik dan benar. Terima kasih Bapa di surga, sehingga Tuhan, bangsa kami menjadi bangsa yang besar, bangsa yang maju, bangsa yang disegani lawan maupun kawan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami juga berdoa, baik itu polisi, alat keamanan maupun pertahanan, yaitu angkatan laut, angkatan darat, angkatan udara sebagai pertahanan, dan polisi sebagai keamanan, kami serahkan semua dalam tangan Tuhan. Para dokter juga diberkati, eksekutif, legislatif, yudikatif diberkati oleh Tuhan, atau stakeholder bangsa ini. Tuhan, semuanya diberkati oleh Tuhan. Kami juga berdoa agar gereja Tuhan, Aras Nasional diberkati, sehingga suarakan abian Tuhan di bangsa ini, dan gereja-gereja Tuhan diberkati dimanapun ada, seluruh bangsa-bangsa bahkan di negeri kami ini. Dan kami juga berdoa buat gereja Pantai Kosta, diberkatilah di Ngarai, di Lembah, di gunung, di hutan, dimanapun mereka ada Tuhan. Sahabat dan rekan-rekan kami ini melayani Tuhan, memberkati. Dan kami juga berdoa buat anak bangsa diberkati oleh Tuhan, umat-Mu diberkati oleh Tuhan. Dan kami mau berdoa bagi orang-orang sakit, Tuhan, apapun sakit mereka, yang COVID kah, kami bersyukur, berterima kasih kepada-Mu Tuhan, dengan landainya terus akan berharap kepada Tuhan sampai pada titik jeronya Tuhan. Terima kasih. Dan di dalam nama Yesus, mereka-mereka yang sakit COVID atau sakit apapun, di dalam nama Yesus, dan mari Engkau tumpangkan tangan atas mereka, sembuhlah mereka dalam nama-Mu. Di dalam nama Yesus selalu ada mujizat dan kuasa kesembuhan bagi orang-orang yang percaya kepada-Mu ketika mereka didoakan. Yang buta melihat, yang tuli mendengar, yang bisu berkata-kata, yang lumpuh berjalan, yang lepra, stroke sembuh dalam nama Yesus, jantung sembuh dalam nama Yesus, yang ginjal dipulihkan dalam nama Yesus, yang mandul dibuka kandungannya dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih, dan kami yakin dan percaya kepada-Mu Tuhan. Dan mereka yang terdampak COVID, Tuhan, mari Engkau Allah menolong mereka, sehingga Tuhan, mereka tidak melakukan apa yang jahat di mata Tuhan, dengan melakukan hal yang jahat seperti menipu, melakukan pembunuhan dan lain sebagainya, yang merugikan orang lain dan dirinya sendiri. Tuhan, kami berdoa agar Engkau Allah menyertai mereka. Kalau Engkau orang yang terdampak itu, angkat kedua belah tangan-Mu Tuhan, datanglah kepada mereka, sebab Engkau yang berkata, marilah kepadaku hai kamu yang letih lesu dan beban berat, aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Serahkanlah khawatirmu, aku yang melihara kamu. Dan itulah sebabnya mereka menyerahkan diri kepada-Mu Tuhan. Tuhan, tolong apapun yang menjadi usaha mereka diberkati oleh Tuhan, ditolong oleh Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dan kami juga berdoa Tuhan, agar Engkau Allah menyatakan kebaikan-Mu kepada mereka. Terpujilah Engkau, dan kami tetap yakin dan percaya kepada-Mu Tuhan. Engkau menolong mereka di dalam nama Tuhan Yesus. Mengalami transformasi Yesus, dan Engkau bilang Engkau orangnya taruh tangan-Mu di dada. Tuhan, lihat mereka yang menaruh tangan di dada. Engkau datang bukan mencari orang benar, tapi orang berdosa. Mereka menaruh tangan mereka di dada, membuka hati mereka kepada-Mu. Masuklah, bertemulah dengan mereka, dan ubahkan hidup mereka sama seperti Engkau berjumpa dengan Saulus. Berjumpalah juga dengan mereka Tuhan. Tuhan, tolong mereka. Terima kasih, sehingga mereka menjadi alat di tangan-Mu. Pakai mereka untuk menjadi alat di tangan-Mu.
Bapa di surga. Dan kami juga berdoa buat orang-orang muda, supaya orang-orang muda tidak melakukan apa yang jahat, tidak terlibat dalam dunia kejahatan, geng motor dan lain sebagainya. Tapi mereka orang-orang hebat yang mau melatih diri mereka disiplin dalam kehidupan ini. Dan juga Tuhan, sama seperti Engkau memberikan kemampuan khusus kepada mereka seperti kepada Sadrak, Mesak, Abednego di dalam kemampuan Tuhan Bapa di surga, karena mereka takut akan Tuhan dan melakukan perintah-Mu Tuhan. Dan kami juga berdoa supaya Tuhan ada banyak orang-orang muda yang hidup seperti ini, dan kalau mereka mau bergerak di bidang pemerintahan, mereka bisa meniru Sadrak, Mesak, Abednego. Kalau mereka mau bergerak di bidang kerohanian, mereka bisa meniru Samuel, juga Yesaya, juga Yeremia, atau juga para murid Yesus, dan juga Tuhan Timotius, Stefanus dan lain sebagainya Tuhan. Dan kalau mereka mau bergerak di bidang bisnis, mereka bisa meniru seperti Abraham, Ishak dan Yakub, Ayub, yang bisa menjadi berkat di saat mereka melakukan bisnis mereka yang membantu banyak orang. Terima kasih Bapa di surga, sehingga bangsa kami ini akan menjadi bangsa yang besar, bukan bangsa menjadi peminta-minta, tapi menjadi bangsa yang besar yang diberkati oleh Tuhan, yang bisa menjadi berkat bagi bangsa-bangsa lain. Terima kasih Bapa di surga, apabila mereka memimpin kelak di bangsa ini, nah emang Indonesia akan dibawa kepada keharuman. Terima kasih, kami bersyukur dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Bagi Anda yang sudah menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, selamat. Dan saya mau katakan, apabila Anda mau tidur malam hari ini, jangan lupa untuk berdoa dan membaca firman Allah. Berbahagialah orang yang mendengar dan menyimpan dan melakukan firman Allah dalam hidupnya. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan menerah hati dan pikiran dalam Kristus Yesus. Dan apa saja yang orang lain ingin lakukan kepadamu, lakukan jugalah demikian kepada mereka. Kalau sakit dicubit, jangan mencubit. Kalau sakit dihina, jangan menghina. Kalau tidak mau dilecehkan, jangan melecehkan. Dan juga saya mau katakan kepada kita, iman timbul dari pendengaran firman Kristus. Dan yang tidak kalah penting, Allah aku akan mencukupi segala kebutuhan menurut kekayaan dan kemuliaan dalam Kristus. Apa saja yang kau minta dan kamu doakan, percaya bahwa engkau sudah menerimanya, maka hal itu akan diberikan kepadamu. Bahkan Yesus pernah berkata, jika engkau tinggal dalam aku dan firmanku tinggal dalam engkau, mintalah apa yang diinginkan hatimu, maka hal itu akan diberikan kepadamu. Wow, luar biasa janji Tuhan. Dan juga saya mau katakan, tertawalah dengan orang tertawa, menangislah dengan orang menangis. Dan terus saya akan berkata, semoga kita semua anak bangsa dapat berkata, segala perkara dapat kutanggung dalam Dia yang memberikan kekuatan kepadaku. Karena ketika kita dapat melakukan itu, kekuatan Allah, kekuatan iman dari Yesus sudah menyertai kita. Puji nama Tuhan, sehingga harapan kita bersama yaitu berlalunya pandemi, sehingga kita dapat melakukan aktivitas kita sebagaimana sedia kala sebelum pandemi terjadi. Tuhan Yesus memberkati. Salam Indonesia, salam Nusantara, selamat malam. Dan engkau para pengedar narkoba dan pengguna narkoba, bertobatlah, Yesus sangat mengasihimu. Kalau engkau tidak bertobat, maka narkoba itu dapat menghancurkan hidupmu, masa depanmu, keluargamu, dan bangsa dan negara ini. Dan katakan tidak terhadap narkoba, tapi ya terhadap kebenaran dan firman. Yakin dan percayalah, Tuhan mampu mengubah engkau menjadi berkat bagi bangsa-bangsa. Diberkatilah Anda yang mau menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Haleluya, haleluya. Amin.